Saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tidak mau masuk dalam jerat kutuk ini, dan kita tidak mau mengalami penderitaan yang panjang atau long suffering hanya karena sebuah pelanggaran yang mungkin sepele tadinya. Karena mata kita tidak bisa kita kontrol, mata kita tidak bisa awasi. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Senang bisa berjumpa saudara di channel God Ministry bersama saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Dalam beberapa waktu ke depan saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membacakan renungan firman Tuhan kepada saudara agar kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara, saya akan bacakan 2 Samuel 11 ayat 2. 2 Samuel 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara, satu ayat ini saya bacakan kepada saudara, tapi saya percaya kita semuanya sudah tahu kisahnya, bahwa ayat ini adalah satu pengantar cerita di mana Raja Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar bahwa di suatu petang ketika Daud baru bangun tidur, berarti siang-siang itu Daud tidur siang, kemudian sampai sore dia lalu terbangun, kemudian dia berjalan-jalan. Jadi di istana itu tampilannya saudara, di atas bangunan yang kokoh itu ada tempat santai di atas itu. Lalu Daud sepertinya dia baring-baring di siang hari, kemudian terlelap sampai sore, saudaraku, menjelang malam. Nah, ketika dia terbangun, saudaraku, dia biasa melihat di sekitar kerajaannya. Nah, tampaklah seorang perempuan sedang mandi, dan Alkitab mencatat perempuan ini elok parasnya. Kata elok itu, ya, kita sudah tahu saudaraku bahwa perempuan ini cantik dan sangat-sangat cantik saudaraku. Nah saudara, Alkitab menjelaskan bahwa disinilah kejatuhan Raja Daud, dan kemudian dia harus menanggung pelanggaran itu, dan sampai keturunannya, generasinya, semuanya itu kacau balau saudaraku. Nah, saya mau sampaikan begini saudaraku, Daud sebenarnya adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan yang benar-benar setia dalam segala hal. Kita tahu kisahnya sebelum dia menjadi raja, dia benar-benar dituntun oleh Tuhan sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi untuk kali ini saudaraku, kenapa Daud bisa jatuh? Alasannya adalah karena dia melihat. Nah, coba saudara, karena dia melihat. Nah, di Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di ayat lain juga menuliskan, jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu, saudaraku. Nah, kejatuhan Daud itu diawali dengan mata, saudaraku. Nah, ternyata mata ini bisa digambarkan sebagai pelita. Jadi kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh kehidupan kita, perbuatan kita, dan kita tidak mengerti kebenaran. Nah, sering sekali saudaraku, kita tidak menyadari mata ini sering mengajak kita untuk melihat sesuatu, dan kita tidak sadar bahwa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, kita harus menjaga panca indera yang satu ini, karena kita tidak menyadari bahwa mata ini adalah satu sarana untuk membuat kita bisa diberkati dan membuat kita bisa masuk ke dalam permasalahan yang besar, saudaraku. Nah, mata ini juga
harus kita jaga dan kita awasi, dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan agar mata ini dikuduskan, ditahirkan, dan kita berkati saudaraku agar mata ini hanya dapat melihat sesuatu yang benar. Nah, kadangkala kalau kita tidak bisa kontrol setiap masa atau situasi yang sedang kita hadapi, apakah kita sedang ada di ruang terbuka atau seperti sekarang ini ada di mall atau di gereja, saudaraku, ketika mata ini sudah terpaku kepada satu hal, berawas-awaslah saudaraku. Kadangkala ketika mata ini sudah melekat kepada satu pandangan, satu persoalan, kita tidak bisa menghindarinya. Kemudian setelah kita lepas dari pandangan itu saudaraku, maka pikiran kita mulai terganggu. Nah, permasalahan ini sering dialami baik laki-laki jatuh ke dalam perzinahan, ya seperti Raja Daud, ya. Sering sekali kita nih berbuat dosa karena kita tidak bisa menguasai mata kita. Ya, kita melihat sesuatu yang najis, kita melihat sesuatu yang tidak kudus, saudaraku, dan kemudian dari mata kita ini dia akan masuk ke dalam pikiran kita, kemudian ke dalam hati kita. Berapa banyak laki-laki jatuh ke dalam perzinahan, rumah tangganya pecah, perceraian, kemudian perselingkuhan. Itu semuanya sebenarnya karena mata, saudaraku. Karena matanya tidak bisa dijaga dan matanya tidak bisa diawasi. Ya, jadi ini yang khusus buat laki-laki, harus berjaga-jaga. Sebab mata ini adalah pelita bagi tubuh kita, saudaraku. Kalau matamu gelap, maka tubuhmu dipastikan juga akan gelap dan masuk ke dalam dosa. Begitu juga yang perempuan juga mengalami hal yang sama. Kalau matanya dan matamu tidak bisa kau awasi, maka banyak hal persoalan yang akan muncul dalam hidupmu. Terlebih kalau perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini, kalau dia sudah pergi kemana-mana atau ke pesta atau ke pertemuan-pertemuan, saudaraku, yang tidak jadi persoalan jadi persoalan. Ya, kadang-kadang kalau ngelihat perempuan lain atau ibu-ibu lain dandanannya mungkin melebihi dari dandanan perempuan atau saudara-saudara semuanya, saudara sudah mulai pikiranmu melambung dan saudara berpikir saudara harus melebihi daripada orang itu. Kemudian tidak hanya dandanan, saudaraku, tapi aksesoris-aksesorisnya. Saudara kerap kali kalau saudara melihat perempuan-perempuan lain yang menggunakan aksesoris, apakah itu emas, berlian yang dia pakai seperti jam tangan dan segala-galanya, kemudian juga tas dan bajunya. Sering sekali ibu-ibu pulang tidak membawa damai sejahtera, tetapi pulang gelisah, kemudian komplain dan menuntut, meminta kepada suaminya agar apa yang di dalam hati dan pikirannya itu semuanya bisa terpenuhi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Raja Daud ini menjadi pembelajaran bagi kita. Sebenarnya Daud ini orang yang taat kepada Tuhan, tetapi ketika di sore hari itu, menjelang petang itu atau di petang hari itu, saudaraku, ketika dia melihat ke suatu sudut pandangan, dan kebetulan di situ istri Uria, ya, seorang prajurit panglima perangnya dia juga, saudaraku. Dan entah kenapa perempuan ini pun juga saya percaya tidak dia sengaja, karena memang itu adalah rumahnya dia. Dia mandi di tempat itu, kemudian Raja Daud melihat, dan seandainya Raja Daud langsung berpaling dan dia merasa bersalah di hadapan Tuhan, saya percaya hatinya akan terjaga. Tetapi ketika Daud melihat istri Uria itu, mata Daud tidak bisa lepas dari pandangan itu, dan dia membiarkan matanya fokus kepada pandangan itu. Dan pada saat detik-detik itu, saudaraku, hatinya, pikirannya berubah menjadi jahat, saudaraku. Dan dia mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan istri Uria ini, dan dia berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan suami dari perempuan ini, yaitu Uria, agar tidak menjadi persoalan yang besar, dan agar dengan mudah Daud mengambil perempuan istri Uria ini menjadi istrinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ini sudah terjadi, sekalipun Daud benar-benar
bertanggung jawab mengambil istri Uria ini menjadi istrinya. Tetapi saudaraku, di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Dan kita lihat sejarahnya bahwa Daud memperanakkan anak yang pertama, kemudian Tuhan tidak berkenan dan anak itu meninggal. Kemudian seterusnya Daud menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Anak-anaknya memberontak dan kakak beradik melakukan perzinahan. Ada hukum tabur tuai, saudaraku. Ada hukum atau kutuk yang terjadi di dalam perjalanan keluarga Daud. Dan saya percaya saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tidak mau masuk dalam jerat kutuk ini. Dan kita tidak mau mengalami penderitaan yang panjang atau long suffering hanya karena sebuah pelanggaran yang mungkin sepele tadinya, karena mata kita tidak bisa kita kontrol, mata kita tidak bisa awasi. Sekali lagi saudaraku, engkau bapak-bapak laki-laki, jikalau engkau sudah memfokuskan matamu kepada uang, kepada harta, kepada sesuatu yang jahat, kepada perempuan, hati-hatilah, karena engkau akan menanggung sebab akibatnya yang sangat berat. Begitu juga engkau, hai istri-istri, hai engkau perempuan-perempuan, tunduklah kepada suamimu. Jangan kau biarkan matamu menyorot sesuatu yang tidak mungkin, menyorot sesuatu yang mungkin tidak bisa kau beli, dan engkau memaksakannya, dan engkau bertindak, dan engkau mengambil jalan yang Tuhan tidak berkati. Engkau mungkin akan mencuri, engkau mungkin akan berhutang, engkau mungkin akan melakukan segala cara yang Tuhan tidak suka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada siang hari ini kiranya meneguhkan hati saudara dan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, awasilah matamu, sebab matamu adalah pelita bagi tubuhmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.